Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu yang insya Allah soli dan solihah? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi semangat untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kisah tauladan Rasul Ulul Azmi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi dalam pembelajaran kita hari ini ada 4 kompetensi dasar yang harus dicapai, yaitu 1.5 menghayati keutamaan dan keteguhan nabi-nabi ulul azmi, 2.5 meneladani keutamaan dan keteguhan nabi-nabi ulul azmi, 3.5 menganalisis keteguhan nabi-nabi ulul azmi, 4.5 menceritakan kisah keteguhan Nabi Ulul Azmi. Indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Indikator pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan keutamaan dan keteguhan nabi-nabi Ulul Azmi. Yang kedua yaitu meneladani keutamaan dan keteguhan nabi-nabi Ulul Azmi. Yang ketiga, menganalisis kisah keteguhan nabi-nabi Ulul Azmi. Dan yang keempat yaitu menceritakan kisah keteguhan nabi-nabi Ulul Azmi. Tujuan pembelajaran yaitu memahami makna Rasul Ulul Azmi dan menghafal nama-nama Rasul Ulul Azmi. Berbicara tentang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu banyak, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Sedangkan Rasul adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Namun, dari sekian banyak Nabi dan Rasul, terdapat Nabi yang diberi gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi. Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab yaitu ulul dan azmi. Ulul mempunyai arti kata empunya, dan azmi berasal dari azama yang mempunyai arti kemauan yang teguh dan kuat. Jadi, ulul azmi adalah nabi dan rasul yang mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka memiliki keteguhan hati dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan, serta mereka memiliki rekan yang kuat untuk berdakwah. Ulul Azmi juga diterangkan di dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 13 yang artinya diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama atau keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memiliki orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Maka tidak semua nabi dan rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Hanya ada 5 rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempermudah kita menghafal, bisa kita singkat menjadi Mimin.
Nabi Nuh sangat gigih dalam menyebarkan ajaran tauhid. Meskipun begitu, banyak kaum yang durhaka dan enggan mengikuti ajaran yang disampaikan. Tidak hanya kaumnya, anaknya yang bernama Kan'an pun durhaka terhadapnya sampai suatu saat Nabi Nuh mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk membuat kapal besar yang akan menyelamatkan ia dalam banjir bandang. Sampai akhirnya banjir bandang melanda wilayah tersebut, menghanyutkan anak Nabi Nuh beserta kaumnya yang durhaka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh dan mengikutnya yang setia dengan kapal yang besar yang telah dibuat oleh Nabi Nuh. Tentang keteguhan ulul azmi dari Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Kewajiban untuk mengajarkan ajaran tauhid membuat Nabi Ibrahim harus menghancurkan berhala-berhala tersebut. Tindakan ini memicu amarah Raja Namrud yang juga menyembah berhala. Nabi Ibrahim akhirnya dihukum dengan cara dibakar. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa taala, api yang membakar Nabi Ibrahim tidak terasa panas sedikit pun. Nabi Ibrahim pun selamat dari hukuman tersebut. Nabi Musa mendapat mukjizat, yaitu tongkatnya yang bisa berubah menjadi seekor ular pada masa kepemimpinan Raja Fir'aun. Tongkat tersebut mampu membelah Laut Merah. Mukjizat ini mampu menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Atas kuasa Allah, Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Nabi Isa. Nabi Isa adalah putra dari Sayyidah Maryam. Jadi Isa lebih dikenal dengan Isa binti Maryam. Nah, Nabi Isa adalah salah satu dari 5 nabi yang termasuk ulul azmi. Karena gini, banyak hal yang menunjukkan bahwa Isa memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan ajaran Allah. Terutama ketika ia sabar menerima cobaan sebagai seorang yang miskin, pengkhianatan seorang muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Kemudian beliau menghadapi fitnah, penolakan, dan hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Nah, kehidupan Nabi Isa menggambarkan kezuhudan dan ketaatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Pada masa itu Nabi Muhammad mengalami masa-masa yang sangat sulit dari beliau kecil hingga beliau wafat. Seperti contoh ketika usia dalam kandungan, beliau sudah ditinggalkan atau ayahanda beliau itu meninggal dunia. Kemudian pada umur 6 tahun beliau itu menjadi seorang yang yatim dan yatu. Nah, beliau itu juga membantu menggembala kambing-kambing milik pamannya dan juga membantu pamannya itu berdagang. Nah, beliau berdakwah di Mekah ketika sudah mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, berdakwah 3 tahun itu secara siri dan 10 tahun itu secara jahar atau terang-terangan. Beliau dibantu oleh istri tercinta, istri setia, yaitu Sayyidah Khadijah. Nah, Sayyidah Khadijah ini sampai beliau wafat menunjukkan rasa kasih sayang yang sangat besar kepada baginda Nabi Muhammad. Nah, sulitnya perjuangan untuk menegakkan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka di sini Nabi Muhammad diberikan keistimewaan, yaitu termasuk salah satu dari nabi-nabi atau nabi rasul ulul azmi. Nah, Nabi Muhammad juga mempunyai 4 sahabat karib yang maksudnya sangat dekat, yaitu yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian
Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Yang kita kenal sekarang ini menjadi Khulafaur Rasyidin atau pemimpin yang diberikan petunjuk. Nah, kesemuanya itu Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam atau berdakwah itu dengan rasa kasih sayang. Yang pertama, beliau pernah mengatakan bahwa beliau itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dari cerita di atas telah kita ketahui bahwa pengajaran yang paling baik itu bukan hanya dari lisan, tetapi dari perilaku atau perbuatan. Nabi mencontohkan perilaku hal-hal yang baik dan melarang hal-hal yang tidak baik, karena itu akan membawa mudarat bagi kita semua jika dilakukan. Nah, Nabi Muhammad itu seadil-adilnya orang pada masa itu. Tubuh beliau dikatakan bahwa beliau itu lebih tinggi dari orang yang ada di sekitarnya. Kulit beliau dikatakan seperti putih kemerah-merahan seperti bayi. Intinya Nabi Muhammad itu juga diberi keistimewaan yang lebih daripada nabi-nabi yang lain. Nah, gelarnya pun yang satu-satunya nabi itu sallallahu alaihi wasallam, dan gelar nabi-nabi yang lain adalah alaihi salam. Kalau kita perhatikan lebih teliti. Nah, sekarang kita akan membahas sifat-sifat yang bisa diteladani bagi manusia atau umat Nabi. Yang pertama adalah sifat sidik. Sifat sidik adalah sifat yang berarti jujur. Nah, sebagai seorang mukmin, kita dilarang untuk berbuat bohong, terkecuali kalau ada pengecualian. Contoh, seorang mukmin itu berbohong kepada musuhnya ketika di dalam perang, karena dalam posisi itu nyawa seorang mukmin itu terancam. Nah, selawan kata dari sifat sidik adalah kidib, yaitu berdusta, yaitu berbohong itu tadi. Berbohong dengan tanpa suatu alasan tertentu. Itu termasuk orang-orang yang munafik. Sidik. Amanah. Amanah yaitu adalah sifat dapat dipercaya. Lawan kata dari sifat amanah adalah khianat. Khianat contohnya seperti ini. Khianat amanah itu kan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Contoh, ketika seseorang diberi jabatan, seseorang tersebut mampu mengemban amanah yang diberikan. Contoh, kalau orang tersebut nggak mengemban amanah, berarti orang-orang tersebut berkhianat atas apa yang mereka orang lain amanahkan kepada mereka. Amanah. Fatonah yaitu cerdas. Cerdas adalah salah satu sifat wajib bagi para rasul. Allah mengistimewakan kecerdasan bagi para nabi dan rasul, yaitu pertama sebagai fungsi untuk menyebarkan agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mendapatkan penyangkalan dari orang-orang kafir, yaitu nabi atau rasul bisa memberikan jawaban yang logis, yaitu yang berkenaan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan katanya adalah baladah atau bodoh. Nah, bodoh ini sifat mustahil bagi para rasul, karena kalau seorang rasul itu bodoh, bagaimana nanti umatnya pasti lebih parah dari rasul. Yang terakhir adalah tabligh, yaitu menyampaikan. Menyampaikan maksudnya adalah terkadang kita menyampaikan suatu ilmu atau menyampaikan suatu risalah. Contoh, kalau di sifat wajib bagi para nabi tabligh itu adalah menyampaikan, yaitu menyampaikan wahyu atau menyampaikan perintah-perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan menyebarkannya, menyampaikan kepada umat-umat nabi. Nah, lawan kata dari tabligh adalah khidman, yaitu menyembunyikan. Jadi ketika diberikan wahyu atau diberikan perintah kepada nabi, itu mustahil nabi itu menyembunyikan bagi dirinya sendiri. Yang pasti adalah disebarkan kepada. Setelah belajar mengenal Nabi dan Rasul Ulul Azmi,
Siapa yang hafal nama-nama Nabi dan Rasul ulul azmi? Agar lebih mudah untuk kita menghafalnya, dengar dan tiru lagu berikut ini. Ayo kawan, kita mengenal Nabi Ulul Azmi. Ada 5 nama Nabi, ayo kita imani. Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan. Nabi Ibrahim bisa selamat dari panasnya api. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta. Dan Nabi Nuh yang membuat kapal yang besar. Nabi Muhammad bisa membuat bulan terbelah, keluar air di sela jari, Quran yang suci. Kuis tentang Nabi ulul azmi. Akan ada 5 pertanyaan untuk kalian semua. Kalian punya waktu 15 detik untuk menjawab soal. Ayo kita mulai. Pertanyaan pertama. Ada berapa jumlah Nabi ulul azmi? A. 25, B. 10, C. 5, D. 15. Karena waktunya sudah habis, jawabannya adalah C. 5. Pertanyaan kedua. Sebutkan nama-nama Nabi ulul azmi. A. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Muhammad. B. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad. C. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ishak, Nabi Muhammad, dan Nabi Nuh. D. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Dan karena waktunya sudah habis, jawabannya adalah D. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Pertanyaan ketiga. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada A. Nabi Muhammad, B. Nabi Isa, C. Nabi Nuh, dan D. Nabi Ibrahim. Karena waktunya sudah habis, jawabannya adalah A. Nabi Muhammad. Pertanyaan keempat. Apa mukjizat dari Nabi Isa? A. Tongkat yang dapat membelah lautan. B. Menyembuhkan orang yang buta. C. Membuat kapal yang besar. Dan D. Bisa selamat dari panasnya api. Karena waktunya sudah habis, jawabannya adalah B. Dapat menyembuhkan orang yang buta. Pertanyaan terakhir. Ulul azmi adalah A. Gelar kehormatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keteguhan dan ketabahan hatinya. B. Gelar keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keraguan dan ketabahan hatinya. C.
gelar keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keteguhan dan ketabahan hatinya. D. Gelar keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keteguhan dan lemah hatinya. Karena waktunya sudah habis, jawabannya adalah C. Gelar keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keteguhan dan ketabahan hatinya. Nah, itu dia soalnya. Berapa soal yang bisa kamu jawab? Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Dan juga kalau ada saran, kritik, ataupun pertanyaan ditulis di kolom komentar ya teman-teman.